Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan, bertemu kembali dalam persekutuan. Saya Pendeta Dewi Fatimah Kitalailepa, Ketua Majelis Jemaat GPIB Peniel Pasuruan. Bersama kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur di malam yang indah ini kasih sayang Tuhan boleh memberkati kami. Di sepanjang hari kami boleh beraktivitas dengan kesehatan dan kekuatan Tuhan. Kami boleh menyelesaikan semua pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan di malam yang indah ini kami kembali dalam persekutuan bersama dengan sahabat GPIB untuk kami membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berkati dan bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu tidak hanya menyenangkan hati dan telinga kami, tapi firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Berfirmanlah, kami rindu mendengar sabda-Mu. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita malam hari ini, kitab Zakaria pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-15. Kitab Zakaria pasal 6 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan, Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan Dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Akan ada seorang imam di atas tahtanya, dan kesepakatan damai akan ada di antara mereka berdua. Mahkota itu akan menjadi tanda peringatan di bait Tuhan bagi Helem, Tobia, Yedaya, dan Henbin Sefanya. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Hal ini akan terjadi apabila kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan, penglihatan Zakaria di pasal yang ke-6 ini adalah penglihatan terakhir, akan menjadi penutup dan inti berita. Puncak yang akan menuju pada titik kulminasi tertinggi. Setelah 8 penglihatan, wahyu pemberitaan Allah datang kepada Zakaria untuk mengingatkan Yosia bin Sefanya untuk memungut persembahan kepada Heldai, Tobia, dan Zedaya. Selain itu, untuk juga memungut persembahan kepada orang-orang yang sudah kembali dari Babel. Dan mereka akan dipanggil untuk memberikan persembahan yang dipersembahkan mereka, emas, perak, yang penting dan berguna untuk membuat mahkota bagi imam besar, dan kemudian menaruhnya di dalam bait suci yang telah dibangun kembali sebagai peringatan akan Israel. Sahabat GPIB yang terkasih, tema pembacaan firman Tuhan hari ini, Tuhan yang menentukan. Kita lihat di ayatnya yang ke-12. Siapakah tunas itu? Sebagian besar penafsir berpendapat
bahwa sang tunas itu adalah Yosua. Sang imam besar dengan dimahkotainya Yosua. Sang imam dan raja yang ada pada dirinya sebagai lambang Mesias. Penentu kehidupan yang kita juga mau melihat bersama bagaimana bahwa ketika di ayatnya yang selanjutnya dari pembacaan firman Tuhan kita, di ayatnya yang ke-13, dialah yang akan mendirikan bait Tuhan. Sahabat GPIB yang terkasih, ketika kita bicara tentang siapakah tunas itu, dan dalam ayatnya yang ke-12 mau dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, lihatlah seseorang yang bernama sang tunas. Ya, kalau seseorang berarti belum tahu pasti dan persis siapa orang itu. Tapi kalau di ayat yang ke-12 dikatakan bahwa inilah orangnya, berarti Yosua yang dimaksud. Tetapi kan bukan inilah orangnya, tapi seseorang yang kita tahu bersama para penafsir yang bersama-sama menafsirkan dan menerjemahkan bahwa tunas itu adalah Yosua. Tunas itu adalah keturunan Daud. Tapi mari kita melihat bersama di ayat yang ke-13. Keturunan Daud yang paling tertinggi adalah sang Mesias. Dalam ayat yang ke-13 bisa dimengerti seseorang atau tunas keturunan Daud akan mendirikan bait Allah. Dan sahabat GPIB bisa bandingkan kalau mau membaca pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Lalu bersama akan dilakukan, atau Yosua bersama akan melakukan pemufakatan. Ya. Penafsir mau menjelaskan dan mengingatkan bahwa ketika Yosua sebagai imam, ada pemufakatan dari sang keturunan Daud yang tertinggi, yaitu Mesias sebagai raja. Mari sahabat GPIB yang terkasih, mengapa? Ini sebuah pertanyaan yang juga bersama kita akan merenungkan. Mengapa Yosua yang dimahkotai? Mahkota melambangkan kepemimpinan sebagai imam yang menjembatani Allah dan umatnya dan Allah. Kita mau melihat bagaimana bahwa Yosua bisa mengenakan mahkota, berarti mau memperlihatkan bagaimana Allah memberikan kesempatan untuk apa yang dilakukan oleh Yosua mewakili Allah sebagai pemimpin. Dan kita juga tahu, sahabat GPIB yang terkasih, hal yang paling ditekankan dalam pembacaan firman Tuhan kita ada di ayatnya yang ke-15. Ya. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Mengapa Yosua ditekankan untuk melanjutkan atau menggunakan mahkota pada nubuatan tentang tunas yang akan datang? Tapi kita tahu bahwa tunas yang akan datang sesungguhnya yaitu Yesus Kristus. Yesus yang akan membangun bait Allah.
yaitu bangunan dengan begitu banyak orang-orang yang akan datang. Orang-orang yang percaya dan yang memiliki peran. Dalam peranannya mereka sungguh-sungguh, meskipun mereka datang dari berbagai suku, bangsa, dan juga bahasa. Tapi mereka menjadi satu dalam penyelesaian pembangunan bait Allah. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mau bersama melihat bagaimana sang raja dan sang imam ada pemufakatan, berarti sepakat untuk apa yang akan mereka kerjakan, apa yang akan mereka lakukan. Yang pasti bahwa imam dan raja itu untuk kehidupan damai sejahtera. Kondisi kehidupan bangsa dan negara kita, sahabat GPIB, akan diperhatikan dengan itu. Kepemimpinan kita ada dalam gereja, ada dalam persekutuan. Kita akan bersama dengan politik yang akan bekerja bersama-sama berkarya, dan kita pasti bersama mendukung apa yang akan dilakukan oleh setiap para pemimpin bangsa dan negara kita. Saat ini kesiapan untuk pesta demokrasi tahun 2024, ya, ada begitu banyak calon-calon pemerintah yang akan mewakili. Dan mereka pastinya akan begitu banyak hal yang mereka lakukan dan kerjakan. Kita sebagai gereja, maka kita membuka diri. Ketika mereka datang kepada gereja, datang kepada kita doakan mereka, kita topang mereka dalam rancangan mereka untuk setiap pekerjaan mereka bagi bangsa dan negara. Yang pasti mereka melakukan yang terbaik, sehingga gereja tidak menutup diri. Maka gereja akan membuka diri untuk menopang dan mendukung mereka. Sehingga kita sebagai pemimpin-pemimpin rohani dan bekerja sama dengan para politik, kita menopang mereka seperti yang dilakukan oleh sang raja dan sang imam, bermufakat hidup dalam kesejahteraan untuk umat. Maka kita akan menopang mereka, kita mendukung mereka supaya rancangan mereka untuk damai sejahtera bagi bangsa dan negara yang kita cintai itu boleh terwujud ketika Tuhan juga punya peranan menentukan pemimpin bagi bangsa dan negara kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengenal setiap hati dan kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih sayang-Mu yang boleh memberkati kami dalam kesempatan, dan kami diingatkan kami sebagai pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin dalam persekutuan, dalam kebersamaan, bagaimana ketika kami diperhadapkan dengan politik-politik yang juga punya peranan dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Sebab itu berkati kami Tuhan, sebagai pemimpin gereja, kami membuka diri kami ketika mereka datang minta didoakan, maka kami mendoakan mereka dan kami bersama-sama menopang mereka untuk supaya mereka ada di dalam jalan Tuhan untuk apapun yang mereka akan kerjakan. Sehingga pemilihan yang akan terjadi dan berlangsung di tahun 2024 boleh berjalan dengan baik, maka Tuhan juga menjadi bagian di dalamnya, dan setiap hal yang bersama ada dalam pemilihan maka akan ada yang terbaik. Kami percaya bahwa Tuhan juga mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dan kami bersyukur diingatkan oleh Tuhan supaya kami mendoakan mereka dan kami menopang mereka dalam setiap karya mereka untuk ketika mereka datang dalam kehidupan untuk minta didoakan ya Tuhan.
sahabat-sahabat GBIB yang terkasih juga ada dalam kehidupan pergumulan mereka, dalam sukacita mereka. Kasih sayang Tuhan memberkati ketika mereka diperhadapkan dengan pergumulan apapun yang saat ini mereka hadapi, bersama dalam keluarga, pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan dalam pendidikan, pergumulan dalam rancangan masa depan mereka, pergumulan apapun yang saat ini membuat kegelisahan hati mereka. Kami mempercayakan bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan dan juga memberikan hikmat supaya dalam pergumulan itu mereka tetap mengandalkan Tuhan dan mempercayakan Tuhan seutuhnya apapun yang mereka hadapi. Ketika sukacita juga menjadi bagian dalam kehidupan mereka, maka Tuhan juga melengkapi setiap sukacita mereka, maka mereka boleh menjadi saksi Tuhan dalam setiap kehidupan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Kami berserahkan seluruh kehidupan kami, seluruh pergumulan apapun yang juga Tuhan hadirkan bagi kami, maka Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat bagi kami sehingga kami juga dimampukan untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat GBIB yang terkasih, demikianlah kebersamaan yang bersama-sama kita boleh ada dalam persekutuan supaya menjadi berkat dalam kehidupan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati.